Minasang, ohayo gozaimasu. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Selamat datang di Soronesia. Kali ini Soronesia akan melanjutkan pembelajaran kita ya, menggunakan buku Irodori. Saat ini kita berada di bab 9. Nah, di bab 9 ini nanti akan dibagi menjadi dua part ya, part ke-1 dan part kedua. Nah, untuk part pertama atau part yang ke-1, kita akan mempelajari tentang waktu. Ya, mempelajari tentang waktu. Jadi, apabila kalian belum subscribe, silahkan subscribe, like, and share. Dan share-lah sebanyak-banyaknya ke teman-teman, rekan, atau saudara, supaya bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari pembelajaran kita ini. Oke, kita langsung masuk ke bab 9 part pertama. Ada pertanyaan, pada pukul berapa Anda bangun setiap hari? Atau pada pukul berapa Anda tidur? Kalian bangun jam berapa dan tidur jam berapa ya? Nanti bisa kalian buat ke dalam bahasa Jepangnya. Nanti bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Baik, targetnya, tujuan dari pembelajaran di bab 9 part 1 diharapkan kalian mampu bertanya jawab mengenai waktu tidur dan waktu bangun. Baik, yang pertama adalah waktu bahasa Jepangnya adalah jikang. Nah, apabila ingin menanyakan jam berapa sekarang, bahasa Jepangnya Ima nanji desu ka? Ya ini ya, ima nanji desu ka? Nah, ini kita sedikit berikan penjelasan. Kalau pagi itu bahasa Jepangnya asa. Kalau siang bahasa Jepangnya hiru. Kalau yoru bahasa Jepangnya malam. Di Jepang juga sama dengan di Inggris ya. Kalau di Inggris ada AM PM ya. Di Jepang juga ada. Jadi, kalau AM-nya di Jepang adalah Gonzeng, 00 sampai jam 12 siang. Nah, setelah dari jam 12 siang sampai jam 1 sampai jam 00 PM. Bahasa Jepangnya Gogo. Oke, sedikit penjelasan lagi. Kalau 15 menit, kita tinggal tambahkan fung di belakangnya. Contoh ini adalah 15. 15 bahasa Jepangnya apa? Ada yang tahu? Ju go fung ya. Ju itu 10, go itu 5, fung. Tambahkan fung di sini. Ju go fung. Berarti 15 menit. Kalau 30 menit bagaimana? Ini sanjupung. Sanjupung atau hang. Ya bisa sanjupung atau hang. Kalau 45 menit, 45 yongjugo fung. Kita dengarkan audionya. 時間 A、 朝、 B、 昼、 C、 夜、 D、 午前、 E、 午後、 F、 1時、2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時、11時、12時、何時 G、 ?15 分、30分、半、45分、 Baik, sedikit penjelasan untuk yang bertanda warna merah, yaitu jam 4, jam 7, dan jam 9. Ini berbeda ya. Kalau untuk di waktu menggunakan yo. Jam 4 yoji, bukan yongji ya. Yoji. Kalau untuk jam 7 shichiji. Jam 7 shichiji, bukan nanaji ya, tapi shichiji. Kalau jam 9 kuji. Bukan kyuji, tetapi kuji. Baik, kita tebak-tebakan ya. Silakan kalian tebak audio berikut ini. 1、今何時ですか？ 9時です。2、今何時ですか？ 10時半です。
3、今、何時ですか？ 4時30分です。4、今、何時ですか？朝の8時です。5、今、何時ですか？昼の12時です。6、今、何時ですか？夜の11時です。7、今、何時ですか？午前6時です。8、今、何時ですか？午前7時30分です。9、今、何時ですか？午後1時15分です。10、今、何時ですか？午後5時45分です。Ulang-ulang lagi ya audio ini sampai kalian menemukan waktu yang mereka katakan ini jam berapanya ya. Oke, silakan kalian ulang-ulang lagi. Baik, setelah kalian ulang-ulang lagi, inilah jawabannya. Baik, kita fokus yang ke nomor 4. Asano Hachiji. Jadi, jam 8 pagi. Jadi bisa kalian tambahkan asa. Asa tadi artinya pagi ya. Asano Hachiji. Jam 8 pagi. Hirono Juniji. Jam 12 siang. Yoruno Juichiji. Jam 11 malam. Bisa juga kalian tambahkan Gozeng Rokuji. Jam 6 pagi. Atau kalau bahasa Inggrisnya AM-nya ya. Lalu Gozeng Shichiji Sanjupung. Ya, jam 7.30 pagi. Gogo Ichiji Jugofung. Jadi ini jam 1:15 siang. Gogo Yok Jugofung. Jam 5:45 sore ya. Simak percakapan berikut ini. Yamakawa-san, Paolo-san, dan Murakami-san bekerja di tempat yang sama. Ketika Murakami-san tiba di kantor pada pagi hari, Yamakawa-san dan Paolo-san sedang menikmati kopi dengan santai. Oke, pertanyaannya. Pada pukul berapakah ketika orang tersebut bangun? Pada pukul berapakah mereka tidur? Buatlah catatannya ya. Nah, ini ada okiru. Okimas ya. Okimas kata kerjanya. Okiru ini kata kerja bentuk kamus. Artinya bangun. Kalau nemas, ini kata kerja bentuk mas, nemas. Kata kerja bentuk kamusnya neru. Artinya tidur. Oke, silakan kalian dengarkan audio ini. Kapan mereka bangun dan kapan mereka tidur. 1、おはようございます。おはようございます。す。パウロさんも山川さんも毎日早いですね。パウロさん、朝何時に起きますか5時に起きます。 5時早いですね。ええ。毎朝、ジョギングをします。夜は10時半に寝ます。そうですか。 2、山川さんは私はだいたい7時頃起きます。そうですか。夜は何時に寝ますか11時頃寝ます。パウロさんも山川さんも夜早いですね。3、村上さんは何時に寝ますか？ 2時頃です。午前2時？遅いですね。夜はゲームをします。へえ。朝は何時に起きますか？ 8時15分です。遅い。
Untuk Paulus-sang, Goji ya, bangunnya jam berapa ini? Jam 5 pagi. Kalau tidurnya, Nemas? Jujihang. Ya, jam 10, jam setengah 11 ya. Setengah 11 malam. Kalau Yamakawa-sang, Shichiji. Ya, jam berapa ini? Jam 7 pagi ya. Tidurnya Ju Ichiji. Jam 11 malam. Kalau Murakami Hachiji Jugofung. Jam 8 lewat 15 menit. Kalau tidurnya Niji. Niji jam berapa Niji? Jam 2 pagi ya. Yang selanjutnya ini adalah daftar kosakata. Mainichi. Mainichi itu setiap hari. Ya. Mayasa setiap pagi. Jogginggu, jogging. Shimas. Shimas dari kata suru. Kata kerja suru. Ya artinya melakukan. Daitai biasanya gemu. Bermain game ya. Aye desu ne. Pagi sekali. Osoi desu ne. Larut sekali. Baik, kalian dengarkan lagi audionya. Lalu isi yang berada di garis bawah ini. 朝、何時に起きますか？ 5時に起きます。私はだいたい7時頃起きます。夜は何時に寝ますか？ 10時半に寝ます。 11時頃寝ます。 Baik, jawabannya adalah ungkapan apakah yang digunakan ketika mengatakan waktu bangun dan waktu tidur? Menurut Anda, apakah perbedaan ni dan goro? Nah, jadi ungkapan untuk mengatakan waktu bangun dan waktu tidur yaitu menggunakan ni dan goro. Nah, nanti perbedaan ni dan goro akan kita bahas setelah slide ini ya. Baik, ini pola kalimat waktu. Waktu bahasa Jepangnya jikang. Ada ni dan ada goro. Ditambahkan kata kerja bentuk mas. Contohnya, goji ni okimasu. Saya bangun pada pukul 5 pagi. Juichiji goro nemasu. Saya tidur sekitar pukul 11. Ini adalah ungkapan untuk menyatakan waktu. Pada bab ini digunakan ketika menyatakan waktu bangun dan waktu tidur. Waktu ditunjukkan dengan menambahkan partikel ni. Seperti pada goji ni. Partikel ni merupakan tepat pada waktu yang diikuti partikel tersebut. Jika diganti dengan goro, maka menyatakan perkiraan waktu saja. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan partikel ni, ini waktunya sudah pasti ya. Contohnya ini goji ini oke mas, berarti dia pasti itu pukul 5 pagi baru bangun tidur. Tetapi kalau menggunakan goro, itu kira-kira sekitar. Jadi saya tidur sekitar pukul 11. Jadi bisa lebih, bisa kurang dari jam 11. Contohnya, asa nanji ni okimasu ka? Pukul berapa Anda bangun di pagi hari? Shichiji jugofung ni okimasu. Saya bangun pukul 7 lewat 15 menit. Yoru wa nanji ni nemasu ka? Pukul berapa Anda tidur di malam hari? Daitai. Daitai artinya biasanya ya. Juniji goro desu. Biasanya sekitar pukul 12. Baik, simaklah percakapan berikut sambil kalian melakukan shadowing. Sebelumnya ya, kita lihat ada daftar kosakata, yaitu oinorio shimasu. Oinorio shimasu artinya berdoa. Nihongo benkyou shimasu. Belajar bahasa Jepang. Ongaku kikimasu. Mendengarkan musik. Netto mimasu. Berselancar di internet. Oke, kita dengarkan audionya. Kalian lakukan shadowing ya. 何時に起きますか？ 5時に起きます。早いですね。毎朝
ジョギングをします。何時に寝ますか？ 2時頃寝ます。遅いですね。夜はゲームをします。Saling bertanya jawab dengan teman mengenai waktu bangun dan waktu tidur. Tambahkan pula jika ada hal khusus yang Anda lakukan pada pagi maupun malam hari. Adalah penyebutan kata dalam bahasa Jepang pada hal-hal yang ingin disampaikan. Jadi kalian bisa menggunakan yang tadi ya, oinori o shimasu, nihongo benkyou shimasu, untuk menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di contoh percakapan ini. Yang kedua, targetnya kalian mampu mendengarkan serta memahami penjelasan sederhana mengenai jadwal harian di tempat kerja. Baik, kita lihat dulu ya untuk kosakatanya. Jadi, chorei artinya briefing. Itu biasa dilakukan perusahaan ya, khususnya di pabrik-pabrik. Biasanya kalau pagi itu ada briefing. Briefing bahasa Jepangnya adalah chorei. Lalu ini adalah shigoto. Shigoto artinya bekerja. Hiru yasumi, ini artinya istirahat siang ya, seperti biasa. Lalu shigoto lagi, bekerja. Yasumi jikang, ini waktu istirahat. Biasanya waktunya lebih singkat ya, dibanding hiru yasumi. Lalu shigoto lagi. Yang terakhir adalah zangyou. Zangyou itu lembur. Biasanya di perusahaan-perusahaan ada lembur. Nah, ada juga daftar kosakata yang lain. Hajime ni artinya mula-mula. Tokidoki, kadang-kadang. Oke, kita dengarkan audionya sambil mendengarkan penjelasan ya mengenai jadwal harian dari penanggung jawab di tempat kerja yang baru. Simaklah penjelasan sambil melihat ilustrasi, tuliskan waktunya pada bagian yang bertanda kurung ini. Jadi kalau misalnya kalian masih belum hafal untuk jam 1, jam 2, jam 3, silakan kalian hafalkan terlebih dahulu. Setelah hafal, baru kalian masuk ke sini lagi ya. Oke, kita dengarkan audionya. 1日のスケジュールを説明します。仕事は毎朝9時からです。はじめに朝礼があります。午前の仕事は12時までです。12時から1時まで昼休みです。1時から午後の仕事です。3時から3時半まで休み時間です。仕事は6時までです。時々残業があります。Dengarkan berulang-ulang kali ya sampai kalian mendengarkan jamnya apa yang disebutkan oleh penanggung jawab tersebut. Oke? Ini adalah jawabannya. Baik, yang selanjutnya simaklah audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini. 仕事は毎朝9時からです。12時から1時まで昼休みです。3時から3時半まで休み時間です。仕事は6時までです。 Inilah jawabannya ya. Menurut kalian, apakah masing-masing arti dari nani nani kara dan nani nani made? Kita akan bahas. Baik, ini adalah polanya ya. Waktu atau jikang, kara, waktu atau jikang, made. Juniji kara, ichiji made, hiru yasumi desu. Istirahat makan siang dari pukul 12 sampai pukul 13. Jadi kara ini artinya dari ya. Dari jam 12. Made ini artinya sampai. Sampai pukul 1 ya. Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan waktu mulai dan waktu berakhir. Pada bab ini digunakan ketika menjelaskan jadwal kegiatan. Artikel kara yang artinya dari menunjukkan awal sesuatu. Sedangkan partikel made hingga atau sampai menunjukkan akhir dari sesuatu. Contohnya, shigoto wa nanji kara desu ka? Dari pukul berapa Anda mulai bekerja? Asa 9 kara desu. Dari pukul 9 pagi.
Nanji, mari desu ka? Sampai pukul berapa? Gogo, rokuji, made desu. Sampai pukul 6 sore. Ya baik, untuk di part pertama, part 1 ini selesai ya. Kita akan langsung masuk ke part kedua. Di part kedua ini kita akan mempelajari tentang hari. Oke, kita langsung masuk ke bab 9 part kedua.